Halo guys, welcome back to my video. Hari ini ijo-ijo, backgroundnya ijo, bajunya juga ijo ya. Seharusnya ini aku pakai kerudungnya warnanya ijo juga mungkin kan ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang overgiving. Do you know about overgiving? Oke, so overgiving itu adalah memberi yang berlebihan tanpa sedikit pun kita bisa apa ya? Sebenarnya overgiving itu over itu kan berlebihan. Kenapa bisa dikatakan berlebihan? Karena kata itu berhubungan dengan seseorang yang kita beri tanpa kita bisa menerima. Biasanya orang-orang yang overgiving itu adalah orang-orang yang tangannya di atas, lebih suka tangannya tuh di atas daripada tangannya di bawah. Dan ini berkaitan dengan yang energi. Do you know yang? Jadi energi. Di alam semesta ini ada dua, yaitu yin and yang. Jadi energi yin itu adalah energi penerimaan. Energi yang itu adalah energi memberi. Yang itu api, yin itu adalah air. So this is all about masculine and feminine energy. Di dalam diri manusia ada dua energi, yaitu energi masculine and energi feminine. Dan energi maskulin itu adalah energi dominan yang memberi. Jadi ya, energi feminin itu adalah energi menerima. So di dalam diri manusia itu ya ada yang namanya wounded feminine dan juga wounded masculine. So biasanya laki-laki itu dominannya adalah energinya maskulin, but laki-laki bisa energi dominannya feminine, yaitu dia lebih suka menerima daripada memberi gitu. Terus habis itu ya nggak gitu juga sih ya, cuman kayak feminine itu bukan yang kemayu-kemayu gitu, bukan, tapi dia adalah orang yang lebih pendiam, lebih pasif. Nah, itu adalah cowok-cowok yang punya energi feminin. Kalau energi cewek yang dominan maskulin itu adalah cewek-cewek yang biasanya alpha woman. Mereka lebih aktif, lebih agresif. Mereka orang-orang yang memiliki apa ya, ambisius dan pekerja keras, ya kayak gitu. Ini energinya lebih maskulin gitu. Nah, di sini berhubungan dengan word overgiving adalah um, ada di mana kita itu memang harus memberi dan juga ada di mana kita itu memang harus menerima. Jadi memberi dan menerima itu seharusnya seimbang give and take dalam suatu hubungan. Tapi ada kalanya juga pasangan kita atau teman kita, orang ya, itu adalah orang-orang yang mungkin lebih suka memberi daripada menerima. Contohnya adalah saya. Jadi um, it's like kalau semisalnya dikatakan overgiving, itu kita akan mengacu kepada seseorang people pleaser, adalah seseorang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan juga seseorang yang um, jarang untuk memberikan dirinya sendiri waktu untuk memberi ke dirinya sendiri gitu. Jadi ya, banyak orang di luar sana itu nggak mengerti tentang uh, kapasitas mereka untuk sampai batas mana mereka memberi dan juga sampai batas mana mereka menerima gitu. Jadi ketika misalnya nih aku ketemu dengan orang yang sering menerima daripada memberi, it's just overgiving, but I just want to make this relationship going gitu dengan teman-teman, dengan ya orang-orang di sekitar, but it just not going. Itu tidak going, tapi itu adalah sesuatu hal yang um, apa ya, keluar dari boundaries gitu. Seharusnya kamu bisa menerima, seharusnya kamu bisa apa ya, kayak mengatakan do you want to help me, apakah kamu ingin membantuku atau enggak. Ya harusnya orang-orang yang di luar sana ya bisa membantu ulang gitu, but ada beberapa orang yang hanya ingin dibantu tanpa ingin membantu. So this is for untuk orang-orang yang memiliki trauma like me dan like others di luar sana, orang seperti mungkin kalian ada salah satunya gitu. It's just menerima daripada
memberi daripada menerima, dan jadinya adalah overgiving karena sering dimanfaatkan gitu. Orang-orang yang memiliki trauma hal tersebut mungkin dia akan bisa ada beberapa tendensi ya. Mereka bisa ya oke lah nggak apa-apa gitu, asalkan aku masih berada dalam relationship ini, asalkan aku punya teman dan lain sebagainya. Tapi di luar sana, walaupun mereka mempertahankan pertemanan itu, di luar dari itu ya mereka merasa it just menambah trust issue, menambah trauma, menambah trigger, dan itu bisa menjadi tendensi PTSD, past trauma disorder, PTSD ya pokoknya itu ya. Dan ya it just sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol dari luar diri kita, yang mana uh, apa ya, seseorang ingin meminta bantuan kita, dan di dalam itu kita merasa kita dimanfaatkan. It just uh, merasa ada trauma, ke-trigger trauma gitu, karena saking lelahnya akhirnya mungkin um, relationship itu tuh jadi terputus, jadi tidak dekat lagi, kemudian seseorang menutup diri dan lain sebagainya. But di sini aku cuman ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya, it just semua hubungan itu ada memberi dan juga menerima, masculine and feminine, bahkan itu hubungan apapun, hubungan orang tua dan anak, hubungan pertemanan, hubungan romansa gitu ya, itu pasti harus ada give and take gitu guys. Jadi kalau contohnya adalah hubungan romansa ya, give and take yang aku maksud itu adalah yin and yang, masculine and feminine. Dan uh, masculine, energi laki-laki itu emang dominannya mereka adalah maskulin, jadi mereka itu inginnya adalah memberi daripada mereka ingin menerima dari si cewek itu. Makanya kenapa kalau misalnya cewek tuh ngejar cowok ya, jadinya kan kayak dia, si cewek ini kan lebih memberi daripada dia itu menerima dari si cowok yang maskulin itu kan, dan itu menyalahi aturan energi gitu. Nah, kita sebagai feminin di sini ya, alangkah baiknya ketika kita itu diberi daripada kita memberi gitu, karena supaya itu tuh bisa menyejajarkan energi kita dengan energi alam semesta itu guys. So this is mungkin video ini adalah bukan untuk orang-orang yang skeptical tentang energi ya, it's all about energi. Apa yang kita tarik, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi begitu. Kalau misal kita memikirkan hal buruk, kita terus terkungkung dalam emosi sesaat gitu, emosi yang hanya membawa kesenangan sesaat, is like mungkin seks bebas, terus narkoba, terus apa ya, dugem dan lain sebagainya, itu akan membawa it just merusak energi kita gitu. Itu hanya membawa kesenangan sesaat, tapi itu tidak sementara, tapi itu tidak membawa sesuatu hal yang bermanfaat ya, seperti itulah ya. Dan dalam hubungan juga kayak gitu gitu. Seorang wanita, gimana caranya kita bisa ngerti bahwa kita itu sudah seimbang antara energi feminin dan juga maskulin di dalam diri kita, itu adalah kalian mesti sering banget kan ya lihat di Instagram, lihat di TikTok bahwa uh, apa ya, wanita itu harus punya karir sendiri, wanita itu harus bekerja keras untuk ya kayak jangan bergantung lah sama laki-laki, jangan bergantung kepada ya bukan laki-laki aja gitu ya, semua orang gitu. Emang orang di dunia itu kita kita sebagai makhluk hidup, kita dilahirkan sendiri ya, kita uh, apa ya, sudah memiliki takdirnya masing-masing gitu. Kita bersama orang tua kita itu kita hanya titipannya dari mereka, entah bagaimana cara mereka memperlakukan kita, yang bagaimana cara kita mengolah itu adalah intinya. It just seperti video sebelumnya aku katakan adalah reparenting yourself, menjadi orang tua bagi dirimu sendiri, menjadi is just independent terhadap
sesuatu hal yang terjadi di dalam dirimu sendiri, bagaimana cara kamu mengolahnya, bagaimana cara kamu menarik pikiran-pikiran negatif atau positif, it's just you. Dan sebagai wanita ya, yang aku bilang tadi di Instagram, di TikTok, ya itu karir ya, karir, terus habis itu sebagai seorang, itu adalah energi maskulin ya, karir ya. Makanya banyak nih yang maskulin yang bilang kayak, oh oke, perempuan punya value tinggi, terus habis itu perempuan itu kaya, banyak uangnya dan lain sebagainya. Oh kamu nggak butuh ya laki-laki gitu. Karena bagi mereka kalian lebih maskulin daripada mereka gitu. Jadi kayak mereka mau memberi, tapi kapasitas mereka memberi itu lebih banyak ketika kamu memberi diri kamu sendiri. Makanya itu kayak menyalahi aturan energi bagi mereka. But yang namanya maskulin dan juga feminin yang ada di dalam diri itu adalah ketika ketika kita sebagai wanita tidak memberikan energi maskulin itu berlebihan kepada diri sendiri gitu. Keras kepala itu adalah energi maskulin. It's just anak pertama ya. Anak pertama it's just aku, anak pertama keras kepala. Iya, karena dominannya energinya aku berpikir bahwa kelak nanti aku akan menjadi bertanggung jawab atas keluargaku gitu, because my dad was died, ayahku sudah meninggal, terus habis itu kayak ya ibuku juga sudah tua kayak gitu. It's just anak pertama sebagai energi maskulin, so ya itu yang ada di dalam jiwaku, tulangku gitu. Tapi ada kalanya juga kita sebagai feminin ya, kita perlu untuk bersandar gitu. Nah, bersandar itu adalah energi feminin. Walaupun semaskulin-maskulinnya kita, tetapi ketika kita bersama dengan orang lain, entah itu laki-laki ataupun perempuan, it just layaknya feminin, seseorang yang bisa menerima, seseorang yang bisa membicarakan apa kebutuhannya, aku ini boundariesnya seperti apa, terus habis itu kayak tolong dong gitu, terus kayak oh iya makasih ya gitu. Jadi ada energi kelembutan yang ada di energi feminin itu. So kita sebagai wanita juga, kita sebagai perempuan juga nggak overgiving ya kepada orang lain, pasangan kita, orang tua kita maupun teman-teman kita, karena di situ kita sudah mengerti gitu, di batas mana aku membantu dan di batas mana aku bisa menerima. Dan ini juga ya berkaitan dengan 5 love languages yang akan aku bahas di video berikutnya. Jadi guys, di sini aku pengen mengajak teman-teman semua just mengetahui di mana kekurangan aku dan juga kelebihan aku, kelebihan diri sendiri maksudnya. Ini cara aku berbicara dengan diriku sendiri. Maksudnya kayak kalian berbicara dengan diri kalian sendiri gitu, kayak aku kelebihannya di mana ya, kekurangan aku di mana ya gitu. Terus kayak wounded feminine tuh kayak gimana ya, wounded masculine tuh kayak gimana ya gitu. Dan ketika aku tuh punya daddy issue or mommy issue, oh okay, so if I have a daddy issue, so I just can be a masculine energy. If I have mommy issue, so I can be feminine, wounded feminine. So bagaimana cara menjadi feminine yang sehat, bagaimana cara menjadi maskulin yang sehat, kayak gitu guys. So jangan berlebihan untuk overgiving, karena ketika kita sebagai manusia gitu berlebihan dengan memberi gitu ya, energi yang ada di sekitar kita itu akan berjalan tidak searah dengan tidak searah dengan energi orang lain gitu. Apa yang kita tarik gitu? Yang kita tarik adalah orang-orang yang ingin menerima daripada orang-orang yang akan membantu gitu. Dan bagi orang-orang traumatized like me gitu, ketika kita sering untuk memberi, jadi kita sulit untuk menerima. Kita sulit menerima bantuan yang datang, kita sulit untuk menerima orang yang menyayangi kita gitu, orang-orang di luar sana yang peduli terhadap kita. It's just
why you were so care about me, kenapa kamu sangat peduli padaku gitu. Kayak ada tendensi untuk skeptis terhadap orang-orang yang ada di sekitar padahal mereka hanya bersikap baik gitu. Dan ada juga tendensi bisa jadi kayak karena mereka bersikap baik jadinya terlalu berlebihan dalam berekspektasi ataupun berharap gitu guys. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye. Oh, jangan lupa ya lihat video aku yang Let's Deep Talk 1 sama Let's Deep Talk 2 karena itu berhubungan dengan apa ya, Let's Grow Together. Jangan mencari validasi, itu Let's Deep Talk 1, dan yang kedua itu adalah apa yang aku tulis di jurnal aku tentang regulasi emosi. Oke. Thank you. Bye.